mungkin ceritanya bagus, cuma kalau metode bikin lirik di Jepang diterapkan dengan lirik berbahasa Indonesia itu nggak jadi juga. Nggak jadi. Menurutku loh. Shit. Ceritanya bagus, tetap itu meskipun diterjemahkan seharusnya itu tidak akan mengurangi esensi tapi dari segi bentuknya itu jadi wah kurang ya. Iya. Jadi aku pernah ya ini baru sekali sih aku bantuin teman itu. Dia pun cerita di dalam lagunya itu ada cerita gitu. Dia nulis sepertinya puisi tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah lagu, dan akhirnya ketika aku bersedia membantu menuliskan lirik dan menata ulang nada-nada vokalnya, maka aku harus tanya dong, ini ceritanya piye. Ketika sudah jadi lirik yang benar-benar bisa dipakai, dan lirik yang misalnya aku udah bikin nih liriknya nih, sak bener ya, ceritanya sama, tapi memang penyampaiannya bentuknya memang jadi lebih bagus ketika dipikirkan lebih matang. Dan itu kembali sama sih tadi aku setuju banget, kayak kalau teknik penulisan lirik di Jepang dipakai di Indonesia super cringe. Itu udah kayak lagu JKT48 yang ditranslate langsung dari AKB48 langsung. Oh, jadi tidak bermaksud, tapi aku sangat senang ketika JKT bikin lagu sendiri yang sama Ran itu. Itu Indonesia. Memang cara penulisan lirik seperti itu. Itu bagus banget. Pernah dengar kan? Wah, aduh itu, denger. Dengar itu kayak anjir, ini Indonesia banget penulisan liriknya. Tapi ada lirik bahasa Jepang yang diterjemahkan dalam Indonesia yang menurutku juga bagus. Misalnya soundtracknya Digimon yang Butterfly. Setelah mimpi panjang tiada akhir, di dunia sepi hingga pikiran bersemangat. Meskipun itu agak aneh sih. Kukira untuk urusan translate itu bukan tugas translator. Kalau udah lagu itu ahli bahasa. Itu udah kayak ilmu pasti yang dipelajari dari luar. Contoh misalnya di pelajaran luar itu ada, kalau di fisika namanya force. Di Indonesia kan gaya. Iki ranyambung blas tapi namanya ahli bahasa kan. Artinya dicocokkan apa ya? Kosakata yang pas dengan bahasa Indonesia. Sedangkan lagu-lagu yang ditranslate itu rada kurang pas karena tidak dialihkan bahasanya gitu. Mbok ceritanya diulik dulu, baru dibikin ulang. Jadi maknanya dulu di sana apa? Ojo perba, itu ditranslate ya bahaya lah, kacau. Menurutku ya mungkin dari sisi segi. Tapi iya ngaranku cara menulis lirik bahasa Jepang oleh musisi-musisi Jepang yang eksplisit, yang kadang persetan sama rima itu kadang ya keren juga. punya keunikan. Aku senang banget kayak lagu JKT48 yang ini udah lama sih, Matahari Senjata. Na 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 na. Itu ketika itu kan dari Jepangnya, begitu trans Indonesia ntar kan lebih bagus Indonesianya. Aku kayak, wih keren nih anjir gitu. Memang ada itu translate langsung loh. Ternyata di Jepangnya lebih cringe. Aku dengar Jepangnya, kok cringe ya? Ada oh yes dan segala macam. Di Indonesianya wah bagus. Gitu kayak, ya memang tetap ada apa ya namanya, keunikan lah. Anjir, aku belum pernah ngobrol tentang pandangan kritis sebuah lagu dari unsur sastranya, karena anjir aku ngomong sama siapa sih? serius aku pilih ngobrol itu kayak kenapa sih gak ada yang bisa aja ngobrol untuk urusan sastra gitu. Tapi setelah kan ya nulis lagu dong. Yeah. Beberapa entah aku ya orang ngerti lagu ini kayak apa sih. Pas nulis lagu. Tapi setelah dapat referensi banyak lagu Jepang itu, apakah cara menulismu seperti menulis lirik berbahasa Jepang atau gimana? Kalau aku sih jujur memang iya. Aku malah jadi kiblatnya ke Jepang. Jadi aku bisa meskipun lagu lirik bahasa Indonesia. Jadi orientasi itu jadinya adalah pernah nggak ada lagu Jepang yang dari awal sampai akhir liriknya beda semua dan itu berbentuk sebuah cerita. Ya itu aku.
Aku sangat suka nulis cerpen gitu, dan itu kan bukan cerpen apa, lirik gitu. Itu kan Jepang banget ini gitu. Nggak pakai pola repetitif. Iya, nggak pakai pola repetitif tapi musiknya repetitif. Kui loh, ono refnya ada tapi refnya ada 3 tapi nggak satu pun ada yang diulang. Itu aku kalau nulis lirik kayak gitu jauh lebih eksplisit, walaupun memang mengurangi cringe ya, dibelok-belokkan dikit dengan gaya bahasa yang Anda bilang tadi, iya. Tapi memang kiblat saya jadinya ke Jepangan jadinya, karena menurut saya jadinya gini ya, yaitu mindsetnya kaya akan cerita bukan kaya akan kata. Ketika cerita bisa dibikin sedetil mungkin, kata akan mengikuti. Jadi misalnya dalam satu event itu bisa aja, misalnya ketika aku melihat dirimu ya misalnya suasana sekitarnya lagi ngapain gitu atau apa gitu kan, berarti bisa sebenarnya gaya tulisan berarti bisa disebut gini, lirik bahasa Jepang itu gaya tulisan puisi naratif. Puisi naratif itu ya intinya dia mulai dari set, plotnya ada, setnya ada. Oh, puisi naratif. Oh iya, pokoknya tipe-tipe bercerita kayak emang dari awal sampai akhir itu emang lagi cerita gitu. Cuman emang oke. Aku dulu suka baca puisi yang buku itu aku buka kan. Ini puisi apa cerpen? Aku baca kok kayak cerpen tapi kok bagus bahasanya. Itu ada ya penyair lupa ya namanya siapa. Nah, Bang Mabrur sendiri kalau nulis lirik kiblatnya tetap gimana? Aku kalau nulis lirik ya itu tadi seperti yang selama itu terdengar bagus, aku nggak peduli ceritanya kayak gimana. Tapi yang jelas kalau soal makna itu saat sebuah puisi atau lirik atau yang sudah jadi lagu sekalipun saat itu sudah dipublish, itu interpretasi makna dan sebagainya itu jadi milik semua orang. Saat lagu sudah dipublish, interpretasi atau makna apapun itu adalah milik semua orang. Value-nya dia terserah dia mau ngambilnya kayak gimana. Aku kan nggak bisa ngatur orang lain untuk ini lagunya kamu ini loh. Misalnya aku bikin lagu sedih tapi justru malah jadi motivasi orang lain kan nggak masalah kan. Misalnya bikin lagu motivasi ini malah malah bikin orang lain down kan ya nggak masalah kan. Aku sejujurnya aku adalah kalau bikin lirik atau puisi itu aku masih pemuja bentuk. Pemuja bentuk kayak rima dan pemuja bentuk. Bahkan aku nggak terlalu mikir maknanya apaan. Toh nanti itu akan jadi milik orang lain, ngapain aku. Tapi ada saat-saat, ada momen-momen tertentu yang memang aku pengen bercerita tentang ini. Nah, itu beda lagi. Tapi kebanyakan kalau aku nulisnya ya itu pemuja bentuk itu, tetap pemuja bentuk. Wah, keren. Berarti sebenarnya kita satu aliran, Bang. Saya juga pemuja bentuk, Bang. Pemuja bentuk yang memaksakan arti. Masakan, arti ini mesti ngenek, bodoh amat kamu mau apa. Arti ini aku eksplisit banget. Aku bikinnya eksplisit tapi semoga nggak cringe. Cari cara nggak cringe, puter. Saya caranya gitu. Bikinnya aku soalnya misalnya gini, pemuja bentuk itu adalah kamu pernah kan kebanyakan orang kalau kena spoiler entah itu film entah atau anime kan merasa keberatan untuk kena spoiler ya. Intinya misalnya kalau di cerita fiksi lirik mengibaratkan lirik adalah cerita fiksi itu sebenarnya juga ada set atau karakterisasi. Tapi kan misalnya kowe mengerti kuwi kan kowe ora ngerti apa kuwi nilai itu terlepas dari set dan plot. Okay. Kalau di fiksi setting dan plot itu kan struktur. Jadi istilahnya masih bentuk. Tapi jangankan dua orang nonton film yang sama aja nilai yang diambil, value-nya yang diambil dari film itu kan beda. Jangankan dua orang, aku nonton film satu film kita nonton 2 kali, nonton yang pertama sama nonton yang kedua aja berbeda value-nya yang ngomong. Jadi aku nggak terlalu mikir bagaimana itu akan sampai ke orang lain. Tapi bagaimana itu menciptakan kesan pertama yang bagus dan orang akan mencoba mencari value-nya menurut pemikirannya sendiri setelah dia mendengarkan ya terserah.
Jadi apakah Mambrure sepakat kata don't judge the book by its cover kalau covernya emang udah jelek? Oh. Gimana ya? Iya, ini bentuk ini bisa analoginya ke cover. Ya bener, aku tetep ngantuk wis lah. Saiki mana nganu delok cewek gue seneng sing apa? Iya, jelas fisiknya dulu kan. Ayo, kesan pertama kan. Iya, kesan pertama. Gue baru ngerti isi hatinya. Yang penting hatinya. Tapi dek merah. Enggak, bullshit. Yang penting hatinya tidak ada. Maksudnya mungkin gue nganu covernya buruk itu hanya menghalangi orang untuk tidak membaca. Sebenarnya don't judge book by its cover itu hanya untuk mengajak orang untuk tidak berprasangka. Betul. Tapi kalau khusus untuk misalnya urusan marketing itu penting, cover itu penting. penting. Jadi maksudnya cover di sini kan seperti bentuk bentuk lagunya gitu. Harus tergait dulu nih pendengarnya, terus persetan nanti pendengarnya mau ngulik lebih dalam atau enggak tergait dulu. Gitu. Iya enggak. Tapi ya itu loh, maksudnya don't judge book by its cover ini jangan berprasangka. Soalnya kau itu kadang kau tertipu oleh prasangkamu sendiri. Kamu tertipu oleh prasangkamu Kadang sendiri. prasangkamu sendiri itu yang ini. Kalau soal kenapa pemuja bentuk? Ya soalnya karena kebanyakan orang ya pemuja bentuk sebenarnya. Pemuja bentuk tubuh, bentuk cover Pemuja bentuk ini kalimatnya keren ya. Lama-lama Anda udah bikin lagu pakai pemuja bentuk gue. kurang lebih ya. Urung ya. Tape ya. Pemuja kan ya karena Tapi terlalu karena aku menyadari bahwa kebanyakan orang itu pemuja bentuk. Ya, pemuja bentuk. Sebenarnya kalau aku nulis misalnya ada liriknya, ada nulis lirik, apakah itu ada pesannya atau enggak? Ya itu urusanku dong. Maksudnya apakah gua akan memberitahukan secara eksplisit pesannya yang gue ceritain atau enggak kan itu tetap urusanku. Betul. Tetap urusanku. Nah aku mending daripada menjelaskan panjang lebar, kurang ngerti ya wis ngono kuwi aku lagi nulis ya sing ngono kuwi. Males menjelaskan ya wis ngono kuwi. Nek menurutmu piye? Lah kuwi wis jangan-jangan kamu kok tanya maksud lagu ini, jangan-jangan kamu belum mendengarkan. Ini Mending kamu mendengarkan dulu dan kamu ya aku yang kok pahami, ya aku maksud aku. gila. Aku seneng sama mindsetnya ini. Seneng banget. Ini lagunya maksudnya apa? Nah gue semprotnya durung ya durung aku bisa. Wes semprotnya menurutku dia. Nek menurutku ngene. Ya aku maksudku. Ya aku maksud lagu iki kuwi. Jadi keindahan itu datang dari tafsir. Itu ya wis nek kowe apa menuai value-nya, mengambil value-nya seperti itu ya seperti itulah. Ngopo aku dedok. Lu karena wis aku kecuali nek misalnya kayak di ngobrol ngene iki. Menurutku piye? Menurutku ngene iki. Tak jelaske. Tapi nek kowe ngrungokke lagu menurutmu piye? Ya menurutku ora iso. Kok menurutmu piye? Ya itu bareng ngrungokke iki kowe entuk apa? Iya. Kamu dapat apa dari setelah mendengarkan lagu itu? Kamu mendapatkan apa? Nek pamane kurang, ya cobalah golek apa jenis research lah. Itulah yang apa ya? Itulah karya seni. Aku pernah mendengar contoh yang serupa Bang dengan mindset Anda. Ini seorang kiai yang melukis Inul. Oh nganu Gusmus. Itu keren banget. Itu kan diundang ke acara Kick Andy kan, ditakon. Gus, ini Anda bermaksud apa? Kok menggambar Inul sedang berjoget di depan yang lagi pengajian? Jawaban beliau, astagfirullah, jawaban beliau sangat luar biasa adalah tidak bermaksud apa. Karena si Andy-nya kan melanjutkan, loh tapi kan Anda melukis ini untuk menyampaikan sesuatu. Ya enggak. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu, saya pidato. Waduh, aku rasa cikul. Seniman. Terserah kamu mau maknainya apa. Beliau hanya menggambar, itu seniman. Kecuali nek kowe takon ini, kok iso nggawe lagune koyo ngene iki. Kowe kok iso nggawe lagu seperti ini, itu proses kreatifnya bagaimana? Betul. Itu soalnya itu kamu nggak akan tahu mendengarkan lagu itu berapa kali, kamu nggak akan tahu proses kreatifnya. Tapi kalau ini maksudnya apa, kamu mendengarkan beberapa kali, kamu akan mendapatkan beberapa maksud. Ya value yang berbeda. Ya
Ini kalau proses kreatif itu memang miliknya iya di luar hasil karyanya gitu. Memang kadang aku pernah bilang ke Pres, aku malah bikin lagu kan. Tapi cenderung lagu-lagu yang aku bikin itu adalah lagu-lagu senang. Lagu-lagu yang yang enak gitu. Lagunya nambah semangat gitu. Ini maksudnya apa? Ya biar kalian semangat kan. Gue sih ngerti sama lagu ini. Maksudnya lagunya apa kok? Didengarkan ceria sekali. Nah gue mesti ngerti itu ceria. Tapi nek misalnya iki gue yang gawe piye? Wah, iki aku pas lagi stres lho. Ya. Ngono kuwi. Ya, kayaknya itu berapa menit tuh? 1 jam 40. Udah saatnya. Udah saatnya kita Wih, terus kan orang mungkin bisa ojo digawe ngambang. sing aku lali jane. Nulis nulis ketika stres atau enggak, aku cuma bilang proses kreatif itu sama seperti Mbak Mamruli tadi. Proses kreatif itu ya miliknya pembuat karya seni tapi bukan mencerminkan karya seninya, nggak bisa diulik dari karya seninya lah gitu. Jadi misalnya aku sering bikin lagu-lagu ceria, tapi sebenarnya aku pada saat lagi bikin aku lagi stres lagi stres segala macam bisa lah gitu. Kalau pas lagi bahagianya gitu pengen bikin lagu sedih bisa. Tapi kalau value ini kan bisa dijelaskan. Nonton film pun kadang yang pertama dan yang kedua itu kadang bisa beda. Mendengarkan lagu pun juga beda. Jadi intinya ngono lah. Jadi rasa takon ini maksud lagu itu apa? Harus rasa takon kowe lah wis gitu. Soalnya nek ini aku nambahin satu info lagi ya. Nek kelasnya Ayo Insanity melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bang Fandino Yusimi. Mereka mencari inspirasi dari film segala macam, dari situ mereka bikin lagu. Itu beda dari misalnya proses kreatif yang kayak kita yang mungkin bertapa apa gitu loh. Sehingga karo browsing. Wis tau dong. Wis ngerti ya. Pokoknya inspirasi datang dari toilet biasanya memang. Nah, Ayo Insanity apa kabar? Ayo Insanity sama Bang Fandi ini sama-sama dia cerita bahwa dia bikin lagu biasanya terinspirasi dari film yang ditonton segala macam, sehingga lagu yang dihasilkan itu biasanya ada maknanya dan ya itu maknanya gitu. Ceritanya tentang apa ya itu gitu. Beda dengan orang-orang abstrak seperti kita. Ya memang ada dua aliran lah ya. itu cuma info doang gitu. Halo Bang Fandi, halo Yo. Oke, nah ini emang CBC Talks, inilah tujuannya, ngobrol secara santai. Di sini boleh ngerokok, boleh ngapain juga. Tapi kan mantes lagi. Hah? Tapi bukan berisi loh. Berisi tuh. Ini keren. Aku seneng ngobrolnya. Next time mungkin bakal ngobrol yang lebih Tapi aku seneng banget. Thank you buat Bang Mamruli. Kapan-kapan kita bikin lagi, tapi ini sudah berapa part ini banyak. Oke, kita sudahi saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton CBC Talks dan sekian.